Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Didin Rahmat, tim PJOK Kota Bandung. Anak-anak sekalian, selamat bertemu kembali pada kesempatan hari ini. Kita akan mencoba melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya. Untuk yang sekarang kita masuk ke pembelajaran bela diri, mengambil submateri pencaksilat. Setelah mempelajari pencaksilat, diharapkan kalian mampu memahami, menyebutkan, menjelaskan, serta mampu mempraktekkan pada kegiatan praktek nanti tentang khususnya teknik dasar yang akan disampaikan pada saat ini. Baiklah, kita awali dengan pengertian pencaksilat itu sendiri. Pencaksilat adalah salah satu cabang olahraga bela diri yang terdapat di Indonesia. Kemudian pencaksilat merupakan warisan dari nenek moyang bangsa Indonesia. Kemudian Pancasilat lahir dari kebudayaan bangsa Indonesia, sehingga perkembangannya dipengaruhi oleh watak, selera, dan bakat dari masyarakat itu sendiri, sesuai dengan daerahnya masing-masing. Pencaksilat adalah salah satu cara bela diri yang menggunakan anggota badan dan akal sepenuhnya. Akal yang dimiliki manusia memang lebih sempurna dibanding makhluk yang lain. Oleh karena itu, tidak mustahil manusia dapat menguasai segala macam ilmu bela diri yang ada di dunia ini. Adapun ruang lingkup pembelajaran pada saat ini adalah keterkaitannya dengan teknik dasar. Teknik dasar dalam pencaksilat dapat kita lihat dalam layar, atau bisa saya sampaikan bahwa pencaksilat terdiri dari teknik kuda-kuda, teknik dasar tendangan, teknik dasar pukulan, teknik dasar tangkisan, dan lakan. Kemudian kita akan coba memperlihatkan gambar dan menjelaskan bagian dari tendangan yang ada pada pencaksilat. Yang pertama, tendangan lurus. Kita bisa lihat di gambar bentuk tendangan lurus. Jadi tendangan lurus dalam pencaksilat ini merupakan tendangan dengan lintasan lurus ke depan. Sasarannya adalah bagian perut lawan. Pesilat bisa mengkombinasikan tendangan ini sambil melompat ke depan. Itu untuk tendangan lurus yang bisa kita lihat dan kita jelaskan. Yang kedua, tendangan sabit. Kita bisa lihat pula di gambar. Yang dimaksud tendangan sabit adalah tendangan yang ada dalam pencaksilat dengan menggunakan lintasan kakinya melengkung seperti membentuk lintasan sabit atau membentuk sabit. Dengan sasaran yang dituju bisa ke arah perut, bisa ke arah dada. Ini untuk tendangan sabit. Kemudian tendangan berbentuk T. Di gambar bisa dilihat posisi badannya ke sasaran menyamping. Jadi tendangan T dalam pencaksilat ini dengan posisi tubuh menyamping, tetapi lintasan tendangan lurus ke arah sasaran, dalam arti lurus ke arah samping. Bagian perkenaan dengan sasaran adalah telapak kaki yang bagian yang tajam beserta tumitnya. Kombinasi tendangan T itu bisa sambil melompat ke arah samping, atau ditekuk pada bagian lutut dulu baru melakukan tendangan.
Kemudian yang keempat, tendangan jejak. Tendangan jejak ini diawali dengan menekuk lutut ke dekat dada, kemudian lakukan tendangan sehingga telapak kaki mengarah dada atau perut lawan. Ini kita bisa lihat di gambar. Kemudian yang berikut adalah tendangan belakang. Ini jelas sekali di gambar, kita bisa lihat dan kita perhatikan, kita analisa bahwa tendangannya itu membelakangi lawan. Perkenaannya bisa telapak kaki, bisa tumit ke sasaran. Dan sasarannya pun bisa ke arah muka, dada, atau perut. Nah, ini bisa dilihat di gambar dengan jelas. Mudah-mudahan kalian bisa menganalisa dan nanti melakukannya di latihan praktek. Kemudian yang keenam, tendangan gajul. Ini kebetulan di gambar sebenarnya cukup jelas, bisa dilihat dan bisa kita langsung praktekkan nanti. Tendangan gajul yang pasti arahnya adalah diawali dari arah bawah ke arah atas, sehingga lawannya nanti bisa mengalami jatuh. Nah, itu beberapa jenis tendangan yang bisa disampaikan pada kesempatan ini, dan mudah-mudahan di pertemuan praktek kita bisa lakukan dengan baik. Kemudian kita lanjutkan ke macam-macam pukulan pada pencaksilat. Ini ada beberapa pukulan yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Pertama, pukulan lurus. Ini digambar bisa kelihatan sebagai contoh. Ini atlet Kota Bandung, perempuan, cukup garang orangnya. Pukulan lurus ini arahnya adalah ke perut. Bisa dilakukan oleh tangan kiri maupun tangan kanan. Sementara yang ada di gambar ini merupakan sikap akhir dari rangkaian gerak pukulan lurus. Kemudian pukulan yang kedua adalah pukulan bandul. Pukulan bandul itu kalau di gambar ini sikap akhir. Sementara rangkaian geraknya diawali dari bawah mengarah ke atas. Sasarannya adalah ulu hati. Kemudian yang ketiga adalah pukulan tegak. Ini hampir sama sebetulnya dengan pukulan lurus. Yang beda adalah sasaran. Jadi dalam pukulan tegak ini sasarannya adalah bahu atau sendi bahu lawan. Jadi kalau teknik geraknya hampir sama dengan pukulan lurus yang tadi. Dengan melihat gambar mudah-mudahan jelas untuk kalian. Kemudian yang keempat, pukulan melingkar. Pukulan melingkar itu awalnya dari arah samping, kemudian menuju sasarannya bisa pinggang, bisa antara pinggang dan bahu arah sasarannya. Tapi ini digambar kurang bagus karena kalau dilihat sasarannya ke arah muka ya. Tapi yang pasti sebenarnya sasaran yang sebenarnya adalah ke arah pinggang atau bagian bahu. Kemudian, nah itu mungkin beberapa pukulan, jenis pukulan yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Kemudian sekarang kita materi selanjutnya itu tangkisan. Ini dalam gambar bisa dilihat dengan jelas gerakannya, tidak terlalu sulit untuk diperagakan. Tangkisan luar kanan ini tangkisan menggunakan tangan kanan ke arah kanan badan. Kemudian yang kedua, tangkisan luar kiri menggunakan tangan kiri ke arah luar kiri. Yang berikut adalah tangkisan atas kiri. Bisa juga menjadi tangkisan atas kanan. Kemudian tangkisan bawah kanan menggunakan tangan kanan ke arah bawah. Atau sebaliknya, tangkisan menggunakan arah tangan kiri ke arah kiri. Itu beberapa bentuk tangkisan yang sebenarnya masih banyak bentuk tangkisan yang bisa disampaikan, tapi pada kesempatan ini sementara hanya 4
jenis tangkisan saja. Kemudian dilanjut dengan variasi dari kuda-kuda. Ini digambar kelihatan. Yang pertama berdiri, kaki rapat, tapi kedua ujung kaki membentuk sudut 90 derajat. Kemudian kedua tangan dikepal dan berada di depan dada atau perut. Kemudian variasi berikut, tekuk kedua kaki pada lutut, berbarengan dengan mendorong kedua tangan ke depan lurus. Variasi ketiga, dari sikap sempurna, langkahkan kaki kanan ke arah kanan, lutut ditekuk, kemudian berbarengan dengan siku diarahkan ke arah kanan. Dan sebaliknya untuk yang ke arah kiri. Ini salah satu bentuk variasi dari kuda-kuda. Kemudian variasi pukulan dan tendangan. Ini variasi pukulan dan tendangan ada hanya salah satu contoh saja. Ini mulai dari langkah kaki ke depan, kemudian melakukan pukulan, kemudian tangkisan dengan kaki, dilanjutkan dengan tendangan. Ini salah satu contoh saja untuk variasi pukulan dengan tendangan. Dengan melihat gambar, insya Allah kita bisa melakukan pada prakteknya nanti. Kemudian variasi latihan berpasangan. Ini berhadapan, dua orang berdiri saling berhadapan, kemudian yang satu melakukan serangan dengan menendang, kemudian yang lainnya melakukan tangkisan tutup ke bawah, dan dilakukan bergantian antara tendangan kaki kanan maupun dengan kaki kiri. Juga dilakukan secara bergantian siapa yang menyerang dan siapa yang menangkis. Ini merupakan salah satu contoh variasi latihan yang dilakukan secara berpasangan. Dan kita bisa melakukan lebih banyak variasi lagi nanti pada kesempatan melakukan praktek di waktu yang akan datang. Itulah mungkin materi yang bisa disampaikan pada kesempatan ini kaitannya dengan bela diri pencaksilat. Mudah-mudahan pada pertemuan berikut kita bisa melaksanakan lebih baik lagi dan dapat berhasil lebih baik lagi pula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.